Bapak Ibu sekalian, abang kakak, kita mulai diskusi podcast kita kali ini dalam tema pangan lokal naik kelas. Baik Ibu, Ibu Sari, eh, ini saya melihat dalam mengembangkan IKM ini banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Mungkin Ibu bisa diskusi atau cerita sedikit sama kami, apa tantangan kinerjanya dalam instansi Bapak Ibu, Bapak dalam mendampingi IKM pangan yang ada di masyarakat Kepri. Silakan. Oke, Pak Genta, terima kasih atas waktunya. Ya. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tantangan yang terjadi di Dekranasda itu di era pasca pandemi. Tantangan organisasi seperti Dekranasda bukan hanya soal pembinaan teknis, tapi juga soal bagaimana membangun ekosistem usaha yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan. Tetapi di sini saya akan menerangkan bahwa industri kecil dan menengah IKM olahan pangan di Kepulauan Riau ini memiliki kekayaan produk yang beragam, dari kerupuk ikan, otak-otak, hingga berbagai produk olahan kelapa. Kepulauan Riau memiliki potensi besar di sektor pangan. IKM pangan ini tidak hanya memenuhi pasar lokal, tetapi juga sudah mulai menembus pasar luar daerah dan internasional. Wah. Itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa ya. Produk-produk IKM ini pun kita sudah masuk ke rata-rata sudah masuk ke ekspor. Alhamdulillah. Luar biasa nih tantangan-tantangan yang dihadapi Ibu dan solusinya sudah diberikan untuk mengatasi masalah. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dapat penjelasan dari Ibu Sari. Kita akan lanjut kepada minta penjelasan dari Bapak Amri. Baik Pak Amri, tadi sudah Ibu Sari jelaskan terkait dengan tantangan dalam mengembangkan IKM. Kemudian strategi apa nih yang Bapak bisa jelaskan, strategi di Dekranasda Kepri dalam meningkatkan kinerja untuk membantu program-program yang dilaksanakan Ibu Sari. Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak Amri. Baiklah, sebelum saya mengutarakan tentang bagaimana baiknya strategi Dekranasda ini dalam meningkatkan kinerja, mana seperti yang kita ketahui, Kepulauan Riau memiliki banyak produk olahan pangan yang merupakan khas dari Kepulauan Riau yang dikembangkan oleh IKM seperti kerupuk ikan, otak-otak, kue lapis, dan produk berbasis kelapa. Jadi beberapa produk unggulan ini yang merupakan hasil dari IKM, olahan pangan yang Kepulauan Riau yang sudah terkenal. Menurut saya ada beberapa strategi Dekranasda Kepri untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia internal di Dekranasda. Lalu kolaborasi lintas sektor yang sangat penting, terutama dinas perindustrian, koperasi, perguruan tinggi, dan swasta. Dan yang paling penting menurut saya adalah perlunya strategi promosi produk, digitalisasi, katalog lokal, bazar UKM, dan sertifikasi produk. Hal-hal tersebut merupakan langkah strategis yang menurut saya dapat memberi andil dalam mengembangkan program satu IKM, satu mentor yang bertujuan memberikan pendampingan intensif dan berbasis kebutuhan tiap pelaku usaha. Jadi, Dekranasda tidak hanya memfasilitasi pelatihan, tapi juga dapat membantu menciptakan jejaring pasar, dan sinergi merupakan kunci untuk dapat membantu pelaku usaha IKM agar dapat memperluas pasar produknya bahkan menembus pasar ekspor. Oke. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Amri, luar biasa dukungan dari Dekranasda, Bapak Ibu, abang-abang kakak-kakak. Jadi bagi pelaku-pelaku usaha jangan segan-segan untuk datang ke Dekranasda, akan Dekranasda akan memberikan solusi yang terbaik untuk usaha-usaha apa yang ditemukan Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, abang kakak tadi sudah dijelaskan tantangan kemudian strategi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa itu yang akan dilakukan inovasi. Nah, yang ini pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Sari. Baik Ibu Sari, jadi bagaimana tolong jelaskan kepada kami semua inovasi-inovasi dalam menghadapi produk olahan pangan yang telah dibuat oleh pelaku-pelaku usaha di Kepri. Mungkin mohon penjelasan Ibu. Baiklah Pak Genta, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Inovasi yang dilakukan oleh Dekranasda itu seperti inovasi untuk program untuk packaging, pattern packaging, itu dengan ramah lingkungan, habis itu diversifikasi produk lokal berbasis riset pasar, itu dengan digitalisasi pemasaran. Pemasaran ini tentang pemanfaatan marketplace, media sosial, dan sistem pre-order online.
Itu pemanfaatan teknologi tepat guna untuk produksi skala rumahan. Habis itu Dekranasda juga mempunyai dengan memberikan pelatihan keterampilan dan juga membantu para pelaku industri kecil dan menengah untuk memahami pentingnya pengemasan yang menarik, strategi pemasaran di negara yang cukup sampai ke ekspor dan akses ke pasar yang lebih luas. Mereka yang mempartisipasi dalam pameran-pameran nasional yang dapat meningkatkan ekspor produk. Tetapi dengan adanya produk pelaku usaha IKM dan menengah ini, sebelum kita masuk untuk go ekspor, terlebih dahulu dia melakukan kurasi. Kurasi itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia. Jadi tidak hanya dari kemasan saja, tetapi dari legalitas usaha pun juga kita harus perhatikan. Karena untuk go ekspor sendiri ada syarat-syarat tertentu yang harus masuk ke ekspor dan ada regulasi untuk pengemasan itu tersendiri. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali. Memang kita tadi mendengar bahwa penjelasan dari Ibu Sari, inovasi yang telah dilakukan oleh Dekranasda bahwa produk-produk olahan dari profesi Korea itu sudah memasuki syarat-syarat memenuhi syarat kriteria dan ekspor. Jadi memang luar biasa inovasinya, kami dukung terus Bapak Ibu sekalian. Semoga produk-produk dari Kepri ini akan terus berkembang dan laku di pasaran di internasional. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut saja diskusinya. Ini semakin menghangat nih, Abang Kakak, Bapak Ibu sekalian, diskusinya terkait dengan bagaimana IKM kita di Kepri bisa lebih berkembang lagi. Baik, mungkin pertanyaan ini kembali ke Bapak Amri ya, Pak Amri. Tadi sudah jelaskan semua terkait dengan strategi segala macam inovasi. Kemudian apa nih Pak Amri dampak dan harapan ke depan? Nah, harapan ke depan untuk EKM kita lebih dikenal atau lebih sukses ke depan. Silakan Pak Amri penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Genta. Seperti kita ketahui, meskipun sudah banyak kemajuan dari IKM kita, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti terhadap akses bahan baku, standar kualitas, serta persaingan pasar. Jadi dampak langsung dari strategi dan inovasi ini sangat diharapkan terhadap peningkatan omset dan daya saing IKM kita. Jadi ada juga beberapa hal yang perlu dilakukan oleh para pelaku IKM dan Dekranasda untuk terus memperkuat posisi IKM kita di pasar lokal bahkan internasional. Dan harapan kita ke depannya, para pelaku dapat terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi dalam memasarkan produk mereka. Ya, selain itu Dekranasda bisa terus mendorong kolaborasi antara pelaku usaha dengan lembaga pendidikan dan riset untuk meningkatkan kualitas produk. Sehingga ke depannya semua IKM dengan proses pendampingan dari Dekranasda, kita harapkan omset mereka dapat meningkat lebih banyak sehingga IKM kita dapat lebih maju dan berkembang. Amin. Jadi moga-moga harapan tadi disampaikan oleh Pak Amri itu terwujud biar produk-produk kita lebih maju lagi ke depan. Baik Bapak Ibu, Abang Kakak sekalian, mungkin itulah diskusi kita pada podcast kita kali ini. Banyak hal-hal yang sudah kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita. Sebelum saya closing, saya ada beberapa hal yang ingin saya rangkum. Jadi memang tadi disampaikan oleh Bapak Amri dan Bu Sari tentang strategi dan inovasi kinerja organisasi Dekranasda dan Kepri dalam mengangkat potensi olahan pangan lokal. Terima kasih telah mendengar podcast ini. Jangan juga lupa follow dan bagikan podcast ini jika kamu mendukung gerakan pangan lokal naik kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, Abang Kakak, tolong follow, share sebanyak-banyaknya podcast kita kali ini. Semoga banyak seluruh masyarakat mendengar apa yang menjadi meningkatkan bagaimana pelayanan terkait dengan IKM kita menjadi go internasional. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bu Sari, Pak Amri atas sudah berkenan datang di podcast kami. Ilmu yang bermanfaat bagi kami. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum saya tutup, ada pantun dulu sebentar. Pantunnya, singgah sebentar ke Tanjung Pinang, mencicipi rasa otak-otak. Pangan lokal bukan sembarang,
kualitas tinggi, rasa pun enak. Ya, Bapak Ibu sekalian, sukses selalu untuk IKM kita di Kepri. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.